Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, tinggu nalatai, salam sujud karena malempang, adil kata linggu baca ramin ke seruga, besengat ke jebatan. Arus. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 9, nama saya Agustin Rahmawati dengan NIM 21 30 20 70 30 87. Kelompok kami kali ini mengambil kebijakan tentang revitalisasi Taman Mini Indah Indonesia. Direktur Utama TWC Edi Setiojono mengatakan bahwa revitalisasi TMII atau Taman Mini Indah Indonesia dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan presidensi G20 di tahun 2022 ini. Selain itu, revitalisasi tersebut berfungsi untuk mengembalikan marwah Taman Mini Indah Indonesia seperti sedia kala. Renovasi TMII sendiri telah mendapat penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT. Perkenalkan, nama saya Mika Fitsnata dari kelompok 9 dengan NIM 2130 2070 3031. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari pembahasan milik kami, yaitu tentang pembuatan Taman Mini Indonesia Indah. Seperti yang kalian ketahui, Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII adalah kawasan taman wisata dengan konsep memperkenalkan budaya Indonesia, terletak di kawasan Jakarta Timur. Bangunan ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,5 meter persegi atau sekitar 150 hektar. TMII merupakan tempat wisata yang merangkum budaya masyarakat Indonesia, yaitu TMII merupakan miniatur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah pertama kali dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Nurhatina atau Madam Tian Soeharto pada sebuah pertemuan pada tanggal 13 Maret tahun 1970 di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta. Ide membangun objek wisata TMII sendiri bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Ibu Pertiwi dan seluruh wilayah Indonesia. Di sini kalian bisa melihat sebuah danau dengan miniatur kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, banyak keunikan budaya masing-masing provinsi di Indonesia yang dipamerkan di sini, seperti tarian daerah, pakaian adat, tempat peribadatan masing-masing agama di Indonesia, dan berbagai museum. Banyak fasilitas yang menjadikan TMII salah satu tujuan wisata paling terkenal di Jakarta, Indonesia. Santi NIM 21 30 20 70 30 42. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan tempat wisata pertama di Indonesia yang bertemakan budaya. Taman ini dibangun di atas lahan seluas 150 hektar dan terletak di Jakarta Timur. Ada dua faktor penyebab kelemahan Taman Mini Indonesia Indah, yaitu faktor pertama, para petugas lebih memprioritaskan kendaraan yang menuju gedung yang dipakai untuk resepsi pernikahan ketimbang kendaraan yang mau berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Dan faktor kedua, para pengunjung membuang sampah di tempat tertentu sehingga sedikit mengganggu pemandangan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jody Salmon Pria Panjaitan dengan NIM 2130 2070 3044. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis O atau opportunities. Baiklah, menurut kelompok kami ada dua opportunities dari revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah ini. Adapun opportunities yang pertama adalah menarik lebih banyak wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII merupakan salah satu ikon legendaris yang terdapat di Indonesia. Sebagai wahana wisata yang kaya dan terkenal akan seni dan budaya Indonesia, taman rekreasi ini menyuguhkan segala macam kebudayaan dari seluruh suku dan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga keberadaan Taman Mini Indonesia ini mampu untuk menjadikannya sebagai wadah dan sarana pemersatu bangsa.
Dengan adanya revitalisasi Taman Mini Indonesia ini, diharapkan adanya kemungkinan dan peluang terciptanya wahana dan destinasi yang baru yang mampu memberikan keindahan dan kenyamanan bagi para wisatawan ataupun pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berlibur dan bertamasya di Taman Mini Indonesia Indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febriandi, NIM 213010703007. Dengan adanya revitalisasi TMI ini, maka ada kemungkinan posisi negara Indonesia di G20 akan meningkat, terutama di sektor dalam bidang ekonomi. Jika dikaitkan dengan peluang atau kesempatan yang pertama, maka para pengunjung terutama dari luar negeri dapat meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia. G20 di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian khususnya untuk kita negara Indonesia. Saya Putra Ramadan, NIM 213020703066. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ancaman. Pemerintah butuh sekitar 50 miliar untuk merevitalisasi seluruh anjungan daerah yang dilaporkan rusak di Taman Mini Indonesia Indah di daerah Jakarta Timur. Kurang lebih 45-50 miliar untuk merevitalisasi anjungan seluruh frekuensi. Biaya masing-masing bervariasi mulai dari 100 juta sampai dengan 2 miliar. Ada 19 anjungan yang rusaknya ringan sehingga membutuhkan biaya sedikit saja. Ada yang rusaknya sedang dan ada yang rusaknya sangat berat, seperti anjungan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di sisi lain, ada beberapa provinsi yang belum memiliki anjungan di daerah TMI, misalnya di Kalimantan Barat. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, NIM 213010703013. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai threat atau ancaman. Maka saya akan membahas mengenai ancaman dalam negeri. Adapun ancaman dalam negeri yang mungkin dihadapi adalah penyeludupan dana oleh para pemerintah setempat dan jatuhnya menjadi tindakan korupsi untuk anggaran masih belum diketahui apakah menggunakan dana APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah APBN. Dari anggaran pendapatan belanja negara dijelaskan fungsi otoritas perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi, dan stabilisasi atau melalui program CSR perusahaan yang jelas menurut kelompok kami akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.